Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kerabat desa? Semoga masih tetap sehat dan dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki dan dijauhkan dari musibah. Konten kali ini kelanjutan dari konten sebelumnya terkait dengan cara penyusunan RPJM desa berbasis SDGs desa, yang merupakan kewajiban utama seorang kepala desa yang baru saja dilantik. Pada konten sebelumnya kita telah membahas terkait pengertian pembangunan desa, perencanaan desa, sampai kepada tugas dan tahapan kerja dari tim penyusun RPJM desa berbasis SDGs desa. Dan bagi yang belum menonton, silakan klik videonya di bagian kanan atas. Bagi yang sudah menonton, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Tetapi sebelumnya kami ingatkan kembali, bagi yang belum menekan tombol subscribe di channel ini, silakan ditekan ya, supaya kita semangat menghadirkan konten-konten menarik lainnya tentang desa. Terima kasih. Tahapan selanjutnya setelah tim penyusun melaksanakan penyusunan dan melaporkan hasil penyusunan kepada kepala desa adalah pelaksanaan musrenbang desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan musrenbang desa dalam rangka membahas dan menyepakati RPJM desa ialah sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbang des adalah kepala desa. Musrenbang des ini sendiri diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat desa. Kemudian, kepala desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat. Yang terakhir, yang merupakan hal yang sangat penting, yaitu warga desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kepala desa berhak menghadiri musrenbang desa. Artinya musrenbang desa ini merupakan suatu kegiatan yang terbuka untuk siapa saja bagi warga desa yang ingin mengikuti, terlepas diundang atau tidak diundang. Tiap warga desa berhak untuk hadir dalam musrenbang desa, tapi tentunya kehadiran warga yang tidak diundang dengan warga desa yang diundang yang dari unsur masyarakat memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pendapat ketika musrenbang desa ini dilaksanakan. Untuk acuan ini mengacu kepada tata cara musyawarah desa, yaitu pada Permendes nomor 16 tahun 2019. Kita tidak akan membahas poin itu karena kita fokus kepada poin penyusunan RPJM desa. Berikutnya, pembahasan dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs desa. Dan pembahasan dalam diskusi kelompok secara terarah ini meliputi visi dan misi kepala desa terpilih, pokok pikiran BPD, program dan atau kegiatan pembangunan desa yang diusulkan masyarakat desa, prioritas program dan atau kegiatan pembangunan desa yang direkomendasikan sistem informasi desa, dan yang terakhir rancangan RPJM desa yang sudah disusun oleh tim penyusun itu sendiri. Berikutnya, hasil kesepakatan dalam musrenbang pembahasan rancangan RPJM desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD, dan seorang perwakilan masyarakat desa. Selanjutnya, berita acara rancangan RPJM desa hasil musrenbang desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD. Kemudian, kepala desa menginformasikan kepada masyarakat desa berita acara tersebut melalui sistem informasi desa dan media publikasi lainnya. Artinya, berita acara yang sudah dibahas dan disepakati disampaikan atau diinformasikan oleh kepala desa kepada masyarakat melalui sistem informasi desa
dan media publikasi lainnya. Untuk contoh berita acara, hasil pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJM Desa ini bisa dilihat pada gambar berikut. Tahapan kegiatan berikutnya adalah BPD difasilitasi oleh pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RPJM Desa. Nah, pada kegiatan ini yang melaksanakan musyawarah desa adalah BPD, dan pemerintah desa membantu memfasilitasi jalannya musyawarah desa. Adapun kegiatan Musdes pembahasan dan pengesahan RPJM Desa berisi agenda kegiatan yang meliputi: yang pertama, pembahasan rancangan RPJM Desa; yang kedua, penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah desa; dan pengesahan dokumen RPJM Desa. Artinya pada tahap musyawarah desa yang dilaksanakan BPD ini, rancangan RPJM Desa yang sebelumnya dilaksanakan Musrenbangdes kembali dilakukan pembahasan pada saat Musdes ini. Setelah dibahas kembali baru ditetapkan. Ini untuk memastikan jangan sampai rancangan RPJM yang sebelumnya di Musrenbangdeskan terdapat perubahan atau ada rekomendasi perubahan tidak dilakukan oleh tim penyusun dalam rangka mengawal aspirasi masyarakat dan hasil dari diskusi bersama masyarakat saat dilaksanakan Musrenbangdes. Tahapan selanjutnya, berita acara musyawarah desa ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD, anggota BPD, dan seorang perwakilan masyarakat desa. Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dilakukan dengan penandatanganan peraturan desa RPJM Desa oleh kepala desa dan ketua BPD. Artinya pada saat Musdes ini dilaksanakan, draft atau rancangan peraturan desa ini sudah harus diselesaikan. Nantinya peraturan desa tentang RPJM Desa sebagaimana yang telah disusun dan telah disusun menjadi perdes menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa yang ditetapkan melalui peraturan desa tentang RKP Desa yang ditetapkan setiap tahun anggaran. Yang terakhir sebagai kegiatan penutup dalam rangkaian penyusunan RPJM Desa ini adalah Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat desa peraturan desa tentang RPJM Desa, kepada masyarakat desa peraturan desa tentang RPJM Desa melalui sistem informasi desa dan atau media publikasi lainnya. Sistem informasi desa ini yaitu sebuah situs yang disediakan, situs atau aplikasi yang disediakan dari Kementerian Desa. Kalau media publikasi lainnya ini sangat jelas bisa melalui koran lokal, TV lokal, radio lokal, atau melalui alat-alat lain yang bisa menjadi sarana publikasi pemerintah desa. Demikianlah uraian tentang tahapan penyusunan RPJM Desa pada konten kali ini. Semoga dapat menambah informasi bagi kerabat desa semuanya. Keseluruhan materi ini diambil dari Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 yang menjadi rujukan dalam penyusunan RPJM Desa. Dan jika terdapat kekeliruan dalam penyajian materi konten ini, silakan tinggalkan kritik, kolom komentar. Dan jika dirasa konten ini bermanfaat, silakan share ke kerabat lain.